kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dicegat oleh banyak orang, lalu Xiao Yan pada saat ini terlihat sedikit menantang ke arah banyak sosok yang mendambakan warisan yang didapatkan Xiao Yan. Kemudian seorang pria bertubuh kurus pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dingin. Sosoknya segera berkata bahwa Xiao Yan jangan berpikir bahwa langkah ketiga di belakang Xiao Yan bisa menyelamatkannya. Tidak peduli dari kekuatan keluarga mana Xiao Yan berasal, tidak akan ada yang bisa meminta pertanggungjawaban jika Xiao Yan mati di sini. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah pria tersebut dan Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Niat membunuh juga pada saat ini menyelimuti si pria melihat sosok Xiao Yan yang melesat. Xiao Yan pada saat ini mengembunkan energi darah di belakang tubuhnya. Mata semua orang seketika tertuju kepada Xiao Yan dan mereka benar-benar terkejut. Tidak hanya Xiao Yan tetapi semua orang juga pada saat ini memiliki hal yang sama. Meskipun mereka telah menyerap energi iblis di tubuh masing-masing, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelum memasuki tempat ini. Semua orang pada saat ini hanya bisa berfokus kepada Xiao Yan yang seorang dogat yang berhadapan dengan langkah kedua keabadian. Xiao Yan pada saat ini mengembunkan bayangan darah dan melihat hal tersebut si pria mendengus dingin. Bagaimanapun di matanya sosok Xiao Yan hanyalah seorang dogat. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung di tangan Xiao Yan, dirinya tidak akan bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari teknik tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berteriak dengan tajam ketika mengeluarkan teknik baru milik Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan teknik tingkat tinggi tingkat di Tianhe Demonic Light Elephant. Bayangan darah pada saat ini seketika terkondensasi oleh energi iblis di udara. Meskipun penampilannya agak kabur tetapi mereka masih bisa melihat bahwa bayangan darah ini sebenarnya adalah Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan pada saat ini melangkah maju dan Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan serangan ini ke arah si pria. Si pria juga pada saat ini menggeretakkan giginya dan sosoknya dalam sekejap mata segera mengeluarkan sebuah peti mati. Peti mati berwarna merah darah ini segera dilesatkan ke arah serangan dari Xiao Yan. Melihat hal ini semua orang juga pada saat ini seketika terkejut. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa orang ini bernama Yu Guang dan sosoknya berasal dari Suang Ming Superstar. Dirinya adalah orang kuat langkah kedua keabadian. Dirinya juga pernah mendengar bahwa sosok tersebut bisa mengendalikan boneka mayat super. Tidak mudah untuk menghadapi boneka mayat yang kuat yang dimiliki oleh pria tersebut. Semua orang pada saat ini melihat peti mati yang berhadapan dengan lesatan serangan Xiao Yan. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang melonjak ke udara. Peti mati itu terbungkus dengan kekuatan keabadian dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan serangan peti mati ini, namun kekuatan Xiao Yan benar-benar masih belum sebanding dengan kekuatan keabadian. Bayangan darah milik Xiao Yan pada akhirnya runtuh setelah benturan terjadi. Semua orang juga langsung tertawa penuh dengan ejekan melihat serangan Xiao Yan yang dihancurkan. Semua orang lanjut menggelengkan kepalanya namun mereka pada saat ini menyadari sesuatu. Mereka semua juga berharap bahwa Xiao Yan pada saat ini akan segera dimusnahkan. Dengan begitu mungkin mereka semua akan memiliki kesempatan untuk memahami warisan tersebut. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan bahwa dogat benar-benar hanyalah dogat. Tidak peduli apa yang Xiao Yan dapatkan sebaiknya Xiao Yan jangan mencoba menjadi musuh makhluk tingkat keabadian. Begitu selesai berbicara sosok Yu Guang pada saat ini kembali dengan tegas melesat ke arah Xiao Yan. Tekanan yang berasal dari peti mati merah juga pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan. Peti mati merah ini dalam sekejap mata bergegas menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Namun begitu peti mati ini berjarak 1 meter di depan Xiao Yan,
sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan peti mati merah dan sosok ini adalah Senju. Senju segera melesatkan tendangan keras membuat peti mati merah tersebut terlempar mundur. Yu Guang memandang ke arah Senju di sisi kejauhan dengan mata yang sedikit menyipit. Yu Guang bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Senju. Meskipun tidak ada rasa takut di matanya, namun sosoknya pada saat ini tidak ingin bertempur sendirian. Sosoknya segera berteriak kepada semua orang ketika bertanya apakah tidak ada di antara mereka yang akan mengambil tindakan. Jika hal ini berhasil, mereka benar-benar tidak akan pernah mendapat bagian. Semua orang seketika saling memandang mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Guang. Begitu perkataan ini terdengar, pada akhirnya sebuah sosok tiba-tiba muncul. Sosok ini juga merupakan langkah ketiga keabadian dan sosok ini adalah seorang wanita. Sosok wanita ini memiliki postur tubuh yang terlihat kuat. Sosoknya segera berkata kepada Senju bahwa lawannya adalah si wanita. Tanpa banyak basa-basi, sosoknya pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah Senju. Senju juga segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan si pria. Sementara itu Yu Guang kembali menatap ke arah Xiao Yan sambil meledek. Yu Guang berkata sepertinya Xiao Yan benar-benar kurang beruntung. Xiao Yan hanya memiliki langkah ketiga di sampingnya dan sosok tersebut tidak lagi bisa melindungi Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang masih tampak terlihat tenang pada saat ini, Yu Guang pada akhirnya menggertakkan giginya. Yu Guang tanpa ragu-ragu segera menamparkan peti mati merah dengan telapak tangannya lagi. Yu Guang menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya. Sosoknya melesatkan peti mati dan melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini kembali mengeluarkan teknik gajah cahaya iblis Tianhe. Ternyata Xiao Yan mengeluarkan teknik gajah cahaya iblis Tianhe tingkat kedua dan guntur surgawi penghancur kehampaan melonjak di tubuh Xiao Yan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, jantung guntur juga pada saat ini telah meningkat menjadi total 25. Dalam sekejap mata kekuatan fisik Xiao Yan meningkat drastis dan bayangan darah di udara kembali mengeras. Berbeda dengan bayangan darah tadi, bayangan darah kali ini benar-benar membentuk tubuh yang solid. Penampilannya menjadi semakin jelas seolah-olah Raja Iblis Tianhe benar-benar kembali datang ke dunia. Ada dua kula yang tumbuh di kepalanya dan tubuhnya terlihat di tupingan garis merah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan dan sosoknya tanpa basa-basi segera melesat menghantam ke arah serangan Yu Guang. Semua orang mendesis dingin melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka benar-benar terkejut begitu melihat tubuh kental dari Raja Iblis Tianhe. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh yang terkondensasi berhadapan dengan peti mati berwarna merah. Kali ini setelah sedikit konfrontasi tidak ada satupun di antara kedua serangan yang benar-benar runtuh. Hal ini membuat Xiao Yan mengangkat sedikit alisnya dan barulah pada saat itu Xiao Yan benar-benar merasakan kekuatan dari serangan ini. Xiao Yan pun menghela nafas, namun sesaat berikutnya, serangan Xiao Yan perlahan-lahan mulai kembali terkoyak dan benar-benar menghilang. Kekuatan peti mati benar-benar sangat kuat dan Xiao Yan pada saat ini mengertakkan giginya. Sementara itu Yu Guang pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa dirinya telah berkata seorang dogat hanyalah seorang dogat. Bagaimana mungkin dirinya bisa mencoba bersaing dengan makhluk keabadian seperti Yu Guang? Begitu selesai berbicara, Yu Guang pada saat ini tampak benar-benar tidak ingin lagi banyak membuang waktu. Sosoknya berniat untuk menghabisi Xiao Yan dan Yu Guang memerintahkan banyak sosok untuk ikut menyerang. Beberapa sosok di sekitar pada akhirnya segera bersiap, namun begitu mereka hendak mengambil tindakan tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga masing-masing. Suara tersebut berkata bahwa barang siapa yang berani melangkah bahkan setengah langkah ke area sekitar Xiao Yan mereka akan mati. Begitu suara ini terdengar, semua orang bisa melihat lesatan cahaya sebelum akhirnya sesosok muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Sosok ini merupakan sosok wanita dan sosok ini adalah Tai King.
Semua orang menyipitkan matanya menatap ke arah Tai King karena mereka bisa merasakan aura dari Tai King. Mereka tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah langkah kelima keabadian. Pantas saja orang ini benar-benar begitu percaya diri karena dirinya dilindungi oleh orang kuat dari langkah kelima. Banyak sosok pada saat ini mundur satu demi satu dan menunjukkan kewaspadaan. Sementara itu mata Yu Guang pada saat ini tiba-tiba menyusut karena dirinya juga bisa merasakan kekuatan Tai King. Namun meskipun begitu sosoknya pada saat ini tampak tidak peduli sama sekali. Yu Guang pada saat ini hanya berniat untuk membunuh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera kembali melesatkan peti mati berwarna merah darah. Suara ledakan sonik pada saat ini seketika bergema menuju ke arah Xiao Yan. Semua orang pada saat ini berpikir mungkin Tai King akan benar-benar menghancurkan serangan dari Yu Guang. Namun apa yang terjadi benar-benar mencengangkan semua orang. Tai King pada saat ini terlihat menutup matanya dan dengan rileks duduk bersila. Tampaknya Tai King benar-benar tidak ingin mengambil tindakan dan membiarkan Xiao Yan melewati pertempuran ini. Mereka pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih berdiri dengan tegak. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya melangkah maju dan berinisiatif untuk bergegas menuju peti mati merah darah. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan menghantamkan tinju ke arah peti mati. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan energi yang dipenuhi dengan lonjakan kekerasan yang menyebar. Yu Guang memandang ke arah Xiao Yan yang benar-benar tidak menghindari peti mati miliknya. Yu Guang pada saat ini menunjukkan senyum menghina di mulutnya. Dirinya berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan bisa menanggung serangan ini dengan kekuatannya. Namun setelah benturan, Yu Guang pada saat ini tiba-tiba terkejut. Pada saat ini sosok Xiao Yan yang terungkap dan Xiao Yan tidak hancur seperti apa yang dibayangkan oleh semua orang. Sebaliknya di bawah kepalan tangan Xiao Yan ini peti mati mulai bergetar dan mengeluarkan suara berderak. Sesaat kemudian seluruh peti mati benar-benar hampir meledak seketika. Yu Guang pun tertegun dan senyum jahat di wajahnya tiba-tiba membeku. Sosoknya bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Peti mati ini terbuat dari bahan emas dewa merah dan bagaimana mungkin Dogat bisa menghancurkannya? Begitu perkataannya terdengar, peti mati pada akhirnya benar-benar meledak menjadi bubuk. Yu Guang pun kembali berteriak bahwa metode rahasia macam apapun yang Xiao Yan gunakan dirinya tidak peduli. Yang jelas pada saat ini karena Xiao Yan telah melakukan hal tersebut maka Xiao Yan harus membayar mahal. Izinkan dirinya menunjukkan kepada Xiao Yan kekuatan dari mayat dewa kuno miliknya. Bersamaan dengan peti mati yang meledak, sesosok tubuh pada saat ini terlihat tergeletak di dalam peti mati. Xiao Yan juga melihat sosok mayat di dalam peti mati dan Xiao Yan merasakan bahwa jantungnya berdetak kencang. Dua kata pada saat ini terlintas di benak Xiao Yan ketika Xiao Yan teringat dewa asli. Xiao Yan pada saat ini memandang dengan hati-hati dan merasakan aura yang memancar dari sosok tersebut. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa ini bukanlah dewa asli, tetapi dirinya memiliki energi dan darah dewa asli di dalam tubuhnya. Xiao Yan khawatir orang ini menggunakan esensi dan darah dewa asli untuk memurnikan boneka mayat ini. Sementara itu di sisi lain mata boneka yang tertutup pada akhirnya seketika terbuka, aura kuat keluar dari tubuhnya dan seluruh tubuhnya segera meraung keras ke arah Xiao Yan. Sosoknya melesatkan tinju tanpa gerakan mewah tetapi mengandung energi yang sangat kuat. Xiao Yan juga menyadari bahwa boneka mayat ini memancarkan aura kuat dari langkah ketiga keabadian. Selain itu kekuatan fisiknya juga bahkan sangat menakutkan, dengan ditambahkan esensi dan darah dewa asli meskipun dirinya masih belum mencapai tubuh keabadian, namun kekuatan yang ditampilkannya benar-benar masih sangat kuat. Xiao Yan awalnya tidak tertarik pada orang ini tetapi setelah Xiao Yan melihat hal tersebut,
Xiao Yan berpikir mungkinkah ada petunjuk tentang dewa asli di tubuhnya? Mungkin akan ada dewa asli kuat lainnya yang masih hidup dan Xiao Yan masih memiliki beberapa harapan. Xiao Yan semakin berharap untuk bisa menemukan klan dewa asli demi meningkatkan kekuatan klon milik Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan menghadapi lesatan serangan dari boneka mayat. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bergerak di tengah-tengah benturan, namun sesaat setelah benturan keras boneka mayat itu pun terhuyung dan terlempar mundur. Sosoknya pada akhirnya segera menstabilkan tubuh dan hal ini segera mengejutkan Yu Guang. Yu Guang pada saat ini benar-benar melotot melihat boneka miliknya yang dipukul mundur. Yu Guang melotot menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya menoleh ke arah Tai King. Ada ekspresi pahit di wajahnya dan sosoknya pada saat ini segera memindahkan boneka mayatnya. Yu Guang tampaknya menyadari sesuatu yang salah. Yu Guang juga berniat untuk melarikan diri dan sosoknya pada saat ini melesat. Yu Guang tampaknya telah memiliki pemahaman bahwa sosok Xiao Yan ini adalah seorang master yang pura-pura menjadi babi dan memangsa harimau. Yu Guang juga akhirnya menyadari bahwa dua sosok yang merupakan langkah kelima dan langkah ketiga keabadian adalah anak buah pria tersebut. Yu Guang pun mengeluarkan keringat dingin dan Yu Guang pada saat ini memiliki spekulasi mengenai kekuatan Xiao Yan. Yu Guang tentu tahu kekuatan dari boneka yang dirinya miliki dan jika Xiao Yan bisa menghancurkannya, mungkin saja Xiao Yan lebih kuat jika dibandingkan dengan langkah ketiga. Namun jika melihat anak buah Xiao Yan yang salah satunya merupakan keabadian langkah kelima, dimungkinkan bahwa Xiao Yan mungkin telah mencapai langkah keenam keabadian. Yu Guang pun kembali melihat ke arah Tai King sebelum akhirnya Yu Guang berpikir bahwa wajah ini terlihat sangat familiar. Sesaat kemudian setelah mengingat-ingat pupil mata dari Yu Guang tiba-tiba menyusut. Yu Guang pada akhirnya bergumam mungkinkah dirinya salah seorang dari 8 dewa keabadian dari Istana Dewa Pemburu. Yu Guang pada akhirnya benar-benar gemetar dan menggertakkan gigi dan sosoknya segera terbang menjauh. Yu Guang masih memiliki rasa keberuntungan saat ini, namun begitu sosoknya melesat agak cukup jauh tiba-tiba tubuhnya terhenti karena ada sesosok cantik yang muncul di hadapannya. Sosok ini adalah Tai King yang segera melambaikan tangannya ke arah Yu Guang. Kekuatan dahsyat segera menamparkan pipi dari Yu Guang. Yu Guang seketika terlempar mundur dan sosoknya benar-benar kesulitan menstabilkan tubuh. Setelah beberapa saat Yu Guang pada akhirnya berhasil menstabilkan tubuh tetapi dirinya merasakan hawa dingin di belakang tubuhnya. Yu Guang pun segera menoleh dan menyadari keberadaan Xiao Yan yang menatapnya dengan wajah tersenyum. Yu Guang pada saat ini seketika terdiam dan tertegun. Sementara itu Xiao Yan segera bertanya mengapa Yu Guang berniat untuk pergi. Mungkinkah Yu Guang benar-benar tidak lagi menginginkan warisan yang Xiao Yan dapatkan? Yu Guang pada saat ini tanpa sadar segera berlutut di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu hal yang bagus. Yu Guang seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Yu Guang kembali memandang ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya Yu Guang meminta maaf. Yu Guang lanjut berkata bahwa dirinya ingin berterima kasih atas kemurahan hati Tuan. Yu Guang bersujud berkali-kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur perlahan. Melihat hal tersebut Xiao Yan segera memandang bahu Yu Guang dan berkata bahwa ada syarat jika Yu Guang ingin bertahan hidup. Hati Yuang tiba-tiba menegang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Yu Guang mengangkat kepalanya dengan ekspresi yang dipenuhi ketakutan. Sementara itu Xiao Yan segera menunjuk boneka mayat yang tergantung di samping dan berkata bahwa Xiao Yan sangat tertarik dengan boneka mayat. Yu Guang seketika terengangak dan terlihat dipenuhi dengan keheranan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya apakah Yu Guang keberatan. Yu Guang segera tersadar dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa.
Yu Guang segera berkata bahwa jika Tuan menginginkan mayat dewa kuno ini, Yu Guang akan bisa memberikannya kepada Tuan. Begitu selesai berbicara, cahaya bersinar di tangan Yu Guang dan secarik batu giok muncul. Yu Guang kembali menjelaskan bahwa ini adalah teknik pemurnian mayat tidak bertuan. Jika Tuan ingin mengendalikan boneka mayat ini, maka teknik tersebut adalah yang paling cocok. Si pria pada saat ini menyodorkannya ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tidak menerima teknik pemurnian mayat yang baru saja disodorkan oleh Yu Guang. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak menginginkan boneka mayat ini. Kalimat yang baru saja keluar dari mulut Xiao Yan benar-benar membuat Yu Guang bingung. Yu Guang tampak gelisah sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini menatap tajam ke arah Yu Guang. Xiao Yan berkata bahwa ada esensi darah yang kuat di mayat dewa kuno ini. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu di manakah Yu Guang mendapatkannya. Yu Guang pada saat ini gemetar dan sosoknya tiba-tiba terdiam. Yu Guang pada akhirnya lanjut berkata bahwa ada lebih dari 100 jenis esensi dan darah yang digunakan untuk memurnikan mayat dewa kuno ini, namun dirinya benar-benar ingin tahu yang manakah yang secara spesifik dibicarakan oleh Tuan. Ekspresi Xiao Yan berubah menjadi gelap begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Guang. Niat membunuh juga terungkap di matanya karena Xiao Yan tahu Yu Guang pada saat ini muter-muter enggak jelas. Yu Guang juga segera menyadari perubahan suasana hati Xiao Yan dan wajah Yu Guang seketika menjadi pucat. Yu Guang berkeringat dingin dan bergumam bahwa dirinya mengerti. Apakah yang Tuan maksud kali ini adalah esensi dan darah dari roh dewa asli? Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera bertanya kepada Yu Guang dari manakah dirinya mendapatkannya. Yu Guang pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa dirinya mendapatkan setetes esensi darah ini di pelelangan secara kebetulan. Dirinya benar-benar tidak tahu asal-usulnya dan semuanya telah dirinya katakan jujur kepada Tuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yu Guang, Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinjunya. Simbol dewa jahat berkedip di antara alis Xiao Yan dan pukulan yang kuat benar-benar menghantam dada Yu Guang. Sosok Yu Guang pada saat ini terpental sementara dadanya terlihat bolong. Sebuah jantung emas pada saat ini tiba-tiba muncul di tangan Xiao Yan ketika Xiao Yan menatap ke arah Yu Guang. Sebelum Yu Guang dapat berbicara, kekuatan spiritual Xiao Yan di keadaan langsung menyelimuti Yu Guang. Xiao Yan segera melakukan teknik pencarian jiwa dan Yu Guang seketika menjerit. Yu Guang sama sekali tidak bisa melawan dan seluruh tubuhnya gemetar. Matanya juga gemetar dan mulut Yu Guang pada saat ini berbusa sambil mengeluarkan semburan raungan menyakitkan. Setelah beberapa lama akhirnya segera menarik kekuatan spiritualnya. Nyala api juga pada saat ini segera membumbung di telapak tangan Xiao Yan. Jantung Yu Guang langsung berubah menjadi abu dan mengembun menjadi setetes esensi darah keabadian. Yu Guang benar-benar langsung dihancurkan tanpa ampun oleh Xiao Yan. Setelah menghabisi Yu Guang, Xiao Yan pada saat ini bergumam menyebutkan nama Istana Abadi Nirwana. Xiao Yan pun mengerutkan kening karena nama ini sangat asing bagi Xiao Yan. Xiao Yan belum pernah mendengar tempat ini disebutkan sebelumnya. Namun yang pasti Yu Guang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan tempat tersebut. Xiao Yan pada saat ini memiliki pertanyaan di benaknya mengenai tempat apakah ini. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan pada saat ini ratusan sosok di sekitar telah mundur. Banyak sosok yang sebelumnya bertahan juga pada saat ini memutuskan untuk mundur. Mereka benar-benar tampak terlihat takut setelah melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Wanita yang bertarung dengan Senju juga pada saat ini telah mundur dan menghilang setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Senju tubuhnya terlihat dipenuhi dengan luka dan sosoknya segera duduk bersila untuk melakukan penyembuhan.
Sementara itu Sega menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menelusuri ke dalam cincin penyimpanan Yu Guang. Setelah mengobrak-abrik, Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah boneka mayat yang tanpa pemilik. Xiao Yan pada saat ini bisa saja menggunakan jantung api untuk memurnikan esensi dan darah dari dewa asli. Namun mayat ini cukup kuat dan memancarkan aura yang dimiliki oleh orang kuat langkah ketiga keabadian. Dengan demikian maka sungguh sangat disayangkan jika boneka ini dibakar. Pada akhirnya kekuatan spiritual Xiao Yan segera melesat menyelimuti boneka mayat. Xiao Yan tidak menggunakan teknik pemurnian mayat seperti apa yang disebutkan oleh Yu Guang. Xiao Yan meninggalkan jejak jiwa pada mayat dewa kuno yang tidak memiliki pemilik ini. Xiao Yan lanjut mengangkat alisnya dan sambil berpikir mayat dewa kuno melesat. Momentum tirani menyebar dan hanya Xiao Yan yang bisa menggunakannya dalam sekejap. Xiao Yan pun bergumam bahwa ini lebih mudah daripada apa yang dibayangkan Xiao Yan. Melihat mayat dewa kuno, mata Senju pada saat ini menunjukkan kekaguman. Sosoknya menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah sedang melihat monster. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menggerakkan pikirannya dan untuk sementara Xiao Yan menyimpan mayat dewa kuno ini ke dalam cincin penyimpanan. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi ke lantai ke-6, seluruh menara terguncang dengan jelas dan semua orang tiba-tiba panik. Xiao Yan juga mengerutkan kening karena getaran ini tidak biasa. Getaran ini tidak berlangsung lama dan perlahan mereda membuat semua orang bingung. Xiao Yan pun bergumam apakah yang baru saja terjadi. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin bertindak gegabah dan Xiao Yan memutuskan untuk duduk bersila. Xiao Yan mengatur nafas dan setelah sebatang dupa permaisuri pada akhirnya kembali muncul di samping Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya dengan suara rendah apakah yang baru saja terjadi. Permaisuri sedikit mengangguk dan berkata bahwa segel di tempat ini telah dilanggar. Xiao Yan terkejut dan bertanya apakah segel dari Raja Iblis Tianhe benar-benar telah dihancurkan. Permaisuri mengangguk dan lanjut berkata bahwa dirinya khawatir pengunjung kali ini ada di tempat ini untuk Xiao Yan. Xiao Yan segera menyadari hal tersebut dan Xiao Yan mengetahui siapakah yang datang. Xiao Yan akhirnya segera bertanya kepada permaisuri berapa banyak orang yang datang dari Taiksu. Permaisuri segera berkata bahwa total ada 5 orang dan mereka sangat kuat. Xiao Yan kembali bertanya kepada permaisuri mungkinkah mereka bisa memasuki menara ini. Permaisuri kembali mengangguk dan berkata bahwa mereka bisa menobrak paksa untuk masuk. Xiao Yan kembali mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan berpikir bahwa klon dari Dewa Void telah disembunyikan di pagoda pemurnian. Bahkan jika mereka tahu bahwa kedua orang Taiksu sebelumnya mati di hutan belantara keabadian, mereka seharusnya tidak dapat melacak Xiao Yan dan sekarang mereka tampaknya memiliki sasaran yang sangat jelas. Xiao Yan pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah mereka bisa menggunakan metode untuk menargetkan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merenung dan memikirkan alasan mengapa mereka bisa mengincar ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun akhirnya bergumam kepada permaisuri bahwa mereka seharusnya tidak bisa mengunci posisi Xiao Yan. Jika mereka bisa menguncinya, mereka seharusnya bisa mengunci saat klon Taiksu muncul untuk pertama kali. Mereka tampaknya tidak tahu semuanya berada di tangan Xiao Yan dan mereka juga tidak tahu bahwa orang-orang Taiksu lainnya dihabisi di hadapan Xiao Yan. Permaisuri pada saat ini sedikit mengangguk dan kembali berbicara kepada Xiao Yan. Permaisuri menjelaskan bahwa jika dirinya menjadi mereka, masalah ini akan mudah untuk diselesaikan terlebih lagi di tempat ini. Xiao Yan tiba-tiba sedikit bergetar dan Xiao Yan menyadari maksud dari permaisuri. Xiao Yan pun seketika bertanya mungkinkah yang dimaksud oleh Yuan Er adalah jika mereka tidak dapat menemukan Xiao Yan, hanya ada satu cara dengan mereka yang menghabisi semua orang di tempat ini. Xiao Yan seketika teringat kembali kelakuan kedua sosok makhluk Taiksu sebelumnya ketika merebut kekuatan keabadian.
Dengan kekuatan mereka membunuh sepertinya sesuatu yang memang mereka inginkan. Xiao Yan pada saat ini kembali merenung dan Xiao Yan memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi jika saat ini Bude Yanti juga datang.